dulu teh, emangnya siapa sih cowok gebetan Teh Maudi itu? Iya Jif, si Bima itu loh, katanya hari ini dia mau datang, mau nyamperin Maudi. Bukannya dia minjem uang ke Teh Maudi ya? Berapa teh? 10 juta Jif, alasannya mau nunjukin keseriusan dia. Tapi sekarang mana buktinya? Dia nggak datang, terus nomornya nggak aktif lagi. Mod, kamu bisa diam gak sih? Uang dipinjam sama kenalan aja ribet banget. Lihat nih uang Teh Rina yang diinvestasiin ke si Juleha yang tiktoker itu sampai sekarang belum balik-balik. Ya tetap aja Teh, uang 10 juta itu nggak sedikit. Iya salah kamu sendiri, ngapain percaya sama cowok sembarangan yang gak jelas asal usulnya? Jadinya sakit hati kayak dulu kan? Teh, cukup. Kalian ini kenapa sih? Lagi sama-sama susah malah berantem. Mau nyelesain masalah atau nambah masalah? Coba sekarang Teh Maudi ceritakan dari awal Teh Maudi kenal sama dia. Jadi gini Jif. Semua bermula dari sebuah chat salah sambung Jif. Sungguh ajaib, dari kesalahan itu Teh Maudi dan Bima menemukan kecocokan yang luar biasa dan langsung nyambung. Setiap hari kita selalu bersapa dan tidak pernah putus, membangun kedekatan yang seru dan intens. Dan akhirnya Bima berjanji akan menemui Teh Maudi untuk menunjukkan keseriusannya. Halo Bim. Halo Di, aku butuh bantuan. Kenapa Bim? Kok panik gitu suaranya? Iya Di, aku kena musibah. Aku udah niat banget Di. Tadinya mau langsung pesan tiket pesawat ke tempat kamu, tapi tiba-tiba ATM aku keblokir. Parahnya lagi uangku yang lain habis ditarik orang yang gak dikenal. Aku ketipu Di. Ya ampun, kok bisa? Terus gimana? Aku bingung, aku gak ada uang sama sekali. Padahal aku udah janji mau nunjukin keseriusan aku. Aduh, kasihan banget kamu. Gara-gara ini kamu gak jadi datang. Enggak Di, aku gak mau ngecewain kamu. Cuma kalau kamu bisa pinjamin aku uang, nanti aku ganti pas aku udah gajian. Kamu tahu kan gaji aku besar. Oke Bim, nanti aku transfer 10 juta ya. Buat biaya hidup sementara kamu, buat bikin rekening baru, dan juga tiket pesawat. Nanti aku kirim kode tarik tunai tanpa kartu. Jadi kamu di sana tinggal ngambil. Makasih ya Di, nanti setelah gajian aku langsung ganti uangnya. Kamu benar-benar cewek terbaik. Aku janji akan tunjukin keseriusan aku. Tunggu aku ya. Iya Bim, sama-sama. Oke Teh, kita akan cari solusinya bersama-sama. Nah, sekarang giliran Teh Rina yang cerita, biar kita sama-sama tahu masalahnya. Jadi Juleha itu tiktokers terkenal deh. Dia sering pamer hasil dari investasi saham. Teh Rina sering banget nonton video investasi Juleha yang selalu nunjukin hasil fantastis. Hati Teh Rina tertarik untuk ikutan dan akhirnya Teh Rina memutuskan untuk ikut menanamkan uang di investasi itu. Sayangnya semua itu hanya omong kosong. Sampai sekarang keuntungan yang dijanjikan gak pernah ada. Katanya bisnis menjanjikan, hasilnya besar. Tapi kok sekarang hasilnya belum ada juga. Udah beberapa hari ini Teh Rina pusing karena masalah ini deh. Dari cerita Teh Rina dan Teh Maudi, Jivan curiga kalian kena tipu. Cowok Teh Maudi itu bukan cowok beneran. Bisa saja dia menyamar, tujuannya untuk menipu. Gak mungkin Jip, Maudi sering video callan kok. Dan wajahnya beneran cowok. Ini tuh perusahaan ternama, gajinya wah pokoknya besar. Enak banget, semangat terus ya kerjanya. Lihat deh, wajah aku lagi breakout. Ih, jelek banget. Udah, gak usah insecure lagi ya. Menurut aku kamu tetap cantik. Iya deh. Ngomong-ngomong, kamu udah makan belum? Udah tadi. Iya bener, si Juleha juga beneran pemegang saham. Malahan Teh Rina udah nanya ini itu soal saham dan dia bisa menjawab. Justru itu yang bikin Jivan yakin kalian kena tipu. Teh Maudi bilang itu video call kan. Jivan yakin itu pasti nipu. Maksudnya? Dia pasti pakai aplikasi karakter swipe atau deepfake yang lagi viral itu. Teknologi yang bisa mengubah muka orang di video real time. Mengubah muka? Iya Teh, wajahnya bergerak, suaranya sesuai. Tapi itu semua hanya rekaman wajah orang lain yang tidak bisa dilihat oleh Teh Maudi secara langsung. Ini contohnya. Karakter swipe? Gak mungkin, Chief. Dia perhatian sama Maudi, terus dia ngertiin banget Maudi. Justru itu Teh, karena dia sama-sama perempuan, jadi mudah mengerti. Sementara cowok gak mungkin sepengertian itu. Dan Teh Rina bilang dia jawab semua pertanyaan sulitnya kan. Dia nipu Teh.
Nipu gimana, Dek? Dia tahu semua kok. Dia tahu semua karena pakai chatbot. Terina kasih pertanyaan sulit. Bot itu langsung nyari jawaban yang paling akurat dan ngejelasin ke orang itu. Itulah kenapa dia bisa jawab dengan cepat dan tepat. Karena Terina ngobrol dengan orang yang pakai chatbot. Jadi selama ini Terina ngobrol sama orang yang pakai chatbot? Iya teh, itu semua cuma trik. Kalian berdua telah terkena penipuan yang diatur canggih. Uang Terina. Ada yang tahu Fajar kemana nggak? Di rumahnya nggak ada. Kasep udah chat, udah telepon nggak diangkat. Giliran bayar utang malah hilang orangnya. Tenang dulu kak, emangnya Kak Fajar minjem buat apa? Jadi waktu itu Fajar kirimin ke Asep foto kecelakaan. Si Fajar kenapa? Halo bro, lu kenapa bro? Halo bro, gue kecelakaan. Sekarang gue lagi di rumah sakit. Posisi sekarang gue nggak ada uang. Bro, tolong bantuin gue ya. Soalnya ini harus langsung ditindak. Iya bro, gue tap sekarang bro. Bro, sorry banget nih, gue lagi butuh uang. Uang yang waktu itu udah ada belum ya? Sorry bro, uangnya belum ada. Ini juga gue lagi di rumah sakit buat kontrol luka. Oh, oke deh bro. Tenang bro, gue bakalan bayar kok. Iya bro. Si Fajar katanya hari ini mau bayar, tapi kok nggak diangkat-angkat sih? Bro, gimana sih? Katanya mau bayar hari ini. Udah jelas Kak Fajar nipu Kak Asep. Nipu gimana deh? Jelas-jelas itu buktinya. Enggak kak, lihat nih, Dede yakin latar belakang rumah sakit ini cuma editan. Dan yang paling parah, luka ini AI kak, Artificial Intelligence, yang membuat luka-luka di wajah ini kelihatan asli. Terus suara Fajar pas nelfon itu cuma acting kak, untuk mempermainkan emosi Kak Asep, karena Fajar tahu Kak Asep gampang iba. Makanya Kak Fajar sengaja bikin Kak Asep gak banyak mikir. Temodi, Terina, Kak Asep, Jivan mulai nyadar ada benang merahnya di sini. Benang merah apa lagi, Jif? Jangan-jangan yang nipu Temodi itu Teh Yanti. Iya dong, ini tuh perusahaan ternama, pokoknya wah gajinya besar. Udah, kamu gak perlu insecure lagi ya, di mataku kamu tetap cantik. Dan yang nipu Terina itu Teh Alina. Alina, Jif, Alina gak mungkin sebentar itu jawab pertanyaan-pertanyaan dari Terina. Ya itu tadi Teh Alina pakai chatbotnya. Oke, semua puzzle sudah terungkap. Kalian gak usah khawatir, uang kalian pasti akan kembali. Karena Dede tahu alasan dibalik kasus ini. Coba jelasin alasannya deh, kenapa mereka berbuat seperti itu? Kenapa seperti itu? Untung aja uangnya kembali. Ternyata benar kata Dede, pelakunya emang mereka. Ya kan? Makanya mereka ngelakuin semua itu untuk ngajarin kalian agar tidak gampang tertipu. Karena teknologi sekarang ini sangat canggih. Gampang membuat video palsu yang terlihat asli. Bahkan AI pun bisa membuat suara dan wajah palsu. Dan juga bisa membuat video yang kejadiannya tidak pernah ada. Makanya kalau ada seminar itu kalian ikut. Teh, ada seminar tentang pemanfaatan, penggunaan, dan penyalahgunaan AI nih. Ikut yuk. Duh, gak bisa Lin, Terina lagi sibuk. Oh iya Mod, ada seminar nih, kita ikutan yuk. Seminar apa ya? Itu Mod, seminar tentang pemanfaatan, penggunaan, penyalahgunaan AI. Enggak ah, kamu aja ya. Ah kamu mau Mod, padahal seminar ini penting loh di zaman sekarang. Halo Jar? Bro, ayo kita ikutan seminar yuk. Hah, seminar? Males banget bro, gue olahraga nih, nanti dulu ya. Di seminar itu, Jivan melihat ada Teh Alina, Teh Yanti, dan Al-Fajar yang sedang berdiskusi. Mungkin saja mereka berdiskusi untuk mengerjai kalian. Iya, Jip. Seharusnya kita ikut seminar tentang pemanfaatan, penggunaan, dan penyalahgunaan AI di tengah pusaran disrupsi global itu.
pelajaran mahal banget ini, Jif. Tapi syukurlah uangnya bisa kembali. Semenjak kejadian itu, Kasep jadi trauma. Kalau ada nomor telepon yang nggak dikenal. Iya, sama Kak. Mod, kamu lagi ngapain sih dari tadi sibuk banget? Ini teh, Kak, Modi lagi cari-cari seminar yang lebih bagus daripada mereka. Nanti kita akan belajar buat bercandain balik mereka. Biar mereka tahu kalau sekarang kita udah naik level, teh, Kak. Pokoknya kita harus membuat teknologi menjadi sebuah alat, bukan jadi sumber masalah.